Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8, kita bertemu lagi pada mapel SKI PJJ yang ke-7. Ya, tapi sebelumnya tidak lupa mari kita berdoa bersama memohon kepada Allah supaya anak-anak juga tetap diberikan kesehatan. Kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, lancar, mendapat nilai yang memuaskan dan mendapat ilmu yang bermanfaat, dan semoga anak-anak bisa cepat melakukan pembelajaran secara tatap muka, yaitu untuk ke madrasah KBN secara langsung dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaniyah Al-Fatihah. Nah, untuk kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah biografi dan karya ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Bisa kamu lihat di LKS semua anak-anak, buka LKS halaman 44. Ya, mulai halaman 44 dan juga siapkan buku tulis. Nanti kalau ada yang perlu dicatat, itu dicatat. Jadi tidak hanya kalian mendengarkan saja, kalau mendengarkan saja nanti bisa juga lupa, maka harus ditulis di buku tulis. Kejayaan intelektual, ilmuwan dan ulama muslim Daulah Abbasiyah. 1. Ilmuwan Islam. Ya, ilmu ini meliputi ilmu pengetahuan, meliputi ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Ilmu pengetahuan umum seperti ilmu filsafat, kedokteran, astronomi, ini ilmu pengetahuan umum. Nah, ilmuannya juga ada ilmuwan kedokteran, filsafat, kimia, astronomi. Kemudian yang kedua ada ulama hadis. Ulama hadis, ulama fikih, ulama tafsir. Ini ilmuwannya. Yang pertama, ilmuwan muslim masa Daulah Abbasiyah. 1. Atau A, ilmuwan bidang kedokteran. Nah, ini para penulis utama bidang kedokteran adalah orang Persia. Dia menulis dalam bahasa Arab, yaitu bernama Ali At-Tabari, Ar-Razi, dan Ibnu Sina. Yang pertama, Ali bin Raban At-Tabari adalah terkenal seorang dokter masyhur abad klasik. Ali bin Sahal Ar-Raban At-Tabari lahir tahun 838 Masehi. Pada awalnya dia adalah beragama Kristen dari Tabaristan, tapi dia masuk Islam dan akhirnya menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ali At-Tabari tidak hanya sebagai ahli dalam bidang kedokteran, dia juga adalah ahli astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Ya, Ali ini juga mahir berbahasa Arab dan Yunani. Beliau terkenal sebagai tokoh ilmuwan pertama yang menulis buku berjudul Firdaus Al-Hikmah. Nah, ini bukunya yang terkenal, Firdaus Al-Hikmah. Dia juga mempunyai murid yang terkenal, muridnya bernama Zakaria Ar-Razi. Adapun karya-karya Ali At-Tabari, jadi pertama Firdaus Al-Hikmah ini buku tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Nah, buku itu ditulis pada tahun 850 Masehi yang terdiri dari 7 jilid. Yang kedua namanya Din Ad-Daulah, kitab yang membahas agama dan negara. Yang ketiga Hifzus Sihah. Hifzus Sihah, sebuah buku yang menjelaskan cara menjaga kesehatan dan lainnya. 3 hal ini karya dari Ali bin Raban At-Tabari. Selanjutnya 2 Ar-Razi. Ar-Razi penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Ar-Razi nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Dia lahir di kota Roy, ibu kota Iran. Nah, di Baghdad dia pernah dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar dari Ar-Razi juga merupakan seorang yang paling produktif
dalam ilmu pengetahuan, karena di masa hidupnya dia adalah menulis buku tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Di antara karya terbesarnya adalah Al-Hawi. Nah, ini karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran. Nah, ini biasanya anak-anak kalau ulangan ini sering keluar. Al-Hawi adalah buku yang terkenal oleh Ar-Razi, bidang kedokteran, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh seorang dokter Yahudi Sisilia yang bernama Faraj bin Salim pada tahun 1279. Selanjutnya Al-Judari wal Hasbah. Nah, ini membahas tentang penyakit cacar air, campak, dan bisul. Ya, serta ini buku ini termasuk pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Latin di Venesia tahun 1565. Ini ilmuwan yang kedua Ar-Razi. Selanjutnya yang ketiga Ibnu Sina. Ibnu Sina ini berada di barat, dikenal dengan nama Avicenna. Avicenna. Bukan Ibnu Sina tapi Avicenna. Ini orang barat dia menyebutnya Ibnu Sina itu seperti itu dengan sebutan Avicenna. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Nah, orang Arab memberinya gelar Syaikhur Rais. Syaikhur Rais itu bahasa Arab, artinya pemimpin yang terpelajar. Ibnu Sina lahir tahun 980 Masehi dan wafat tahun 1037 Masehi. Adapun karya-karya Ibnu Sina bidang kedokteran adalah Al-Qanun fit Tibb, artinya dasar-dasar ilmu kedokteran. Yang kedua Asy-Syifa, yang berisi cara pengobatan, termasuk tentang pengobatan penyakit syaraf. Nah, dua buku ini yang terkenal bidang kedokteran, termasuk karya dari Ibnu Sina. Selanjutnya yang B, tadi pertama sudah saya sampaikan bahwa ilmu kedokteran. Yang B, ilmu filsafat Islam. Filsafat dari kata falsafah, artinya pengetahuan tentang kebenaran yang dipahami oleh akal manusia. Lah, yang termasuk ilmuwan filsafat itu siapa saja? Satu, Al-Kindi. Nah, Al-Kindi itu filosof pertama, filosof Muslim pertama. Nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi, putra dari seorang gubernur yang lahir di Kufah tahun 801 Masehi, tetapi dia berada di Baghdad. Nah, masa hidupnya dia adalah ia hidup di masa Khalifah Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik, dan Al-Mutawakil. Nah, ini Al-Kindi. Karena merupakan keturunan asli Arab, dia mendapat gelar filosof atau filosof Arab. Al-Kindi, dia seorang filosof, ahli perbintangan, kimia, ahli mata, dan musik. Jadi Al-Kindi ini juga mempunyai karyanya banyak sekali, berjumlah 361 buah. Di antara karya filsafatnya adalah Risalah fi Madkhal Al-Mantiq bil Istifa Al-Qaul Fih. Itu agak panjang, ini karya filsafatnya. Selanjutnya yang kedua Al-Ghazali. Al-Ghazali seorang ulama, dia mendapat sebutan Hujjatul Islam. Al-Ghazali nama lengkapnya Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Dia bergelar Hujjatul Islam, artinya orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Nah, ini maksud dari gelar dari Al-Ghazali. Dia lahir di Tusi tahun 1059 dan wafat tahun 1111 Masehi.
Al-Ghazali dalam dia belajar, dia adalah belajar pada seorang guru namanya Al-Imam Haramain Al-Juwaini. Ya, ini gurunya, guru dari Al-Ghazali, seorang ulama besar dan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah Baghdad, Irak. Al-Ghazali juga menulis sekitar 200 kitab. Karyanya yang termasyhur ini Tahafutut Falasifah, yaitu kerancuan filsafat, kitab yang membahas tentang filsafat Islam. Selanjutnya kitabnya adalah Ihya Ulumuddin. Nah, di sini ada Ulumuddin, yang benarnya Ulumuddin, kitab tasawuf yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa dan membahas penyakit hati, pengobatannya dan mendidik hati. Nah, ini karya yang paling terkenal dari Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, Ibnu Maskaweh. Ibnu Maskaweh nama lengkapnya Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Maskaweh, yang lahir di Iran tahun 932 dan wafat 1030 Masehi. Ibnu Maskaweh termasuk seorang ilmuwan muslim bidang filsafat, dan dia juga mempunyai karya-karya. Adapun karya terbesarnya bernama Tahzibul Akhlaq Patatirul A'raq, yang menjelaskan tentang cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. Selanjutnya Tartib As-Sa'adah tentang politik dan akhlak. Yang ketiga Jawi dan Khirat, kumpulan syair-syair mutiara dan bijak. 3 buku ini yang merupakan karya dari Ibnu Maskaweh. Yang ketiga, ilmu kimia. Nah, ilmu kimia ini tokohnya adalah Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan dikenal sebagai bapak kimia muslim pertama, tapi dunia barat menyebutnya Geber. Nah, ini Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan bin Abdullah Kufi yang lahir di Tus, Khurasan, kemudian dia menetap di Kufah tahun 776 Masehi. Dia adalah sebagai tokoh besar bidang ilmu kimia pada abad pertengahan. Nah, ini ada beberapa riwayat tentang Jabir bin Hayyan. Dia pernah menimba ilmu kepada putra mahkota Daulah Umayyah bernama Khalid bin Yazid bin Muawiyah dan Imam Ja'far As-Shadiq. Dia menguasai terhadap ilmu kimia sehingga membawanya menjadi seorang ahli kimia yang termasyhur di zamannya. Nah, ini Jabir bin Hayyan. Dia juga seorang yang mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi, sehingga karya-karyanya bidang ilmu kimia seperti Ar-Rahmah, artinya buku cinta, At-Tajmi, buku tentang konsentrasi, Az-Zibak Asyarqi, air raksa timur. Nah, ini sebagai karya dari Jabir bin Hayyan. Yang terakhir 4 adalah ilmu astronomi. Ilmu astronomi atau disebut ilmu perbintangan. Nah, ini ilmu astronomi tokohnya Uzbekistan tahun surat 80, yang nama lengkapnya adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Dia adalah hidup masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun, seorang khalifah Daulah Abbasiyah yang mencintai ilmu pengetahuan. Jadi Musa Al-Khawarizmi dia mencintai ilmu pengetahuan. Maka dari itu dia juga mengarang kitab atau mengarang buku. Karyanya adalah disebut Al-Muhtasar fil Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Nah, ini Al-Muhtasar fil Hisab Al-Jabar wa wal Muqabalah. Kitab ini memuat tentang cara menghitung melalui penjajakan dan jawaban palsu,
dan juga pengetahuan matematika. Ya, ini dari karya dari Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi tentang ilmu astronomi. Nah, ini anak-anak jangan lupa, ini kalau misalnya ditulis itu harus diulang-ulang, karena juga kamu harus mencocokkan di LKS. Jika di LKS tidak ada, maka perlu ditulis. Kalau LKS sudah ada, tinggal di LKS-mu itu digaris bawahi supaya kalian dalam mempelajarinya itu bisa tidak ketinggalan. Nah, kalau di LKS tidak ada, kamu tidak menulis, maka akhirnya di soal ada, kamu tidak bisa menjawab. Nah, ini maka dari itu tetap harus dipelajari. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.